Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kisah Sayyidah Aminah setelah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan setelah orang-orang Mekah sudah mengetahui, mereka semua berbondong-bondong ke rumah Siti Aminah. Begitu juga dengan para saudagar-saudagar atau konglomerat, mereka semua berdatangan ke rumah Siti Aminah sambil membawakan oleh-oleh yang begitu banyak. Para tamu pun mengucapkan berkah dan selamat. Siti Aminah pun merasakan senang dan para tamu pun merasakan bahagia. Semua tamu mengatakan bahwa bayi ini adalah bayi mulia. Tak ada satu tamu pun yang tak memuji bayinya Sayyidah Aminah. Ternyata di antara banyaknya tamu, ada salah satu wanita yang sudah berpengalaman dengan berprofesi sebagai bidan. Nyai bidan itu pun mengatakan kepada Siti Aminah dengan memperlihatkannya kasih sayang terhadap Aminah. "Kenapa kamu tak memanggilku, wahai Aminah? Sedangkan kau tahu, aku seorang bidan yang sudah berpengalaman. Bukannya aku sombong, tetapi aku khawatir kepadamu. Bukankah aku sudah berjanji, aku akan mengurus kelahiranmu dan tak akan meminta upah. Padahal rumah kita tak begitu berjauhan. Coba sekarang kau ceritakan, siapa yang sudah membantu kelahiranmu? Apakah kau melahirkan dengan keadaan sendirian? Namun ini sangatlah begitu bagus dan rapi. Sedangkan kamu baru pertama kalinya melahirkan. Akan tetapi kau seperti sudah biasa mendandani bayi. Aku merasakan heran kepadamu karena kamu tak seperti orang yang sudah melahirkan. Jamu apa yang sudah kamu minum atau obat apa yang sudah kamu makan, wahai Aminah? Terus siapa yang memberikannya? Juga ini bayi didandani dengan begitu rapih, tak ada sedikit pun kesalahan dalam mendandaninya. Sungguh begitu sempurna yang menambahkan lucunya bayimu." Lalu Siti Aminah pun menjawabnya, "Semoga Nyai Bidan tidak marah kepadaku. Bukannya aku tak ingat kepadamu. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi, bayiku bukan aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa-apa. Aku pun tak tahu siapa yang mengurusnya. Tahu-tahu sudah rapih dan berada di dalam ayunan. Terus kenapa aku tak seperti orang yang sudah melahirkan dan terlihat segar bugar dan tak sedikit pun merasakan lelah, lemas ataupun sakit? Semua karena aku mendapatkan obat yang dibawakan oleh tamu, tapi bukan tamu dari dunia, melainkan tamu yang berasal dari tempat yang begitu mulia." Lalu Nyai Bidan pun berkata, "Pantas saja jika memang seperti itu yang terjadi. Meskipun aku sudah lama di bidang persalinan, tapi aku tak akan pernah bisa mengikuti pekerjaan yang dibuat oleh mereka semua." Singkat cerita, kita kembali kisahkan kepada kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Ketika kelahiran Nabi sudah memasuki 7 hari lebih, Abdul Muthalib mengadakan acara sidqah hakikah, bersyukur karena mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau memperlihatkan rasa sayang dan cintanya kepada cucunya. Acara sidqah hakikah diadakan di rumah Aminah sendiri. Acaranya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Para warga kota Mekah pun berdatangan karena tak ada satu orang pun yang tidak diundang oleh Abdul Muthalib. Makanan dan minuman pun disediakan begitu banyak karena memotong unta, sapi dan kambing. Bahkan bermacam-macam buah-buahan pun disediakan untuk menjamu para tamu. Ketika para tamu sudah berkumpul, Nabi pun diberikan nama oleh Abdul Muthalib, yaitu Muhammad, artinya yang dipuji. Nama tersebut beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilham. Lalu Nabi pun disusui oleh ibunya sendiri, yaitu Aminah, selama 7 hari. Kaul lain menyebutkan selama 9 hari. Dan diteruskan oleh Syuaibah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, dikarenakan mendapatkan kabar berita dari Syuaibah bahwasanya Aminah sudah melahirkan.
bayinya laki-laki. Abu Lahab pun merasakan sangat bahagia sehingga dia memperdekakan budaknya yang bernama Syuaibah. Lalu menyusui Nabi pun dilanjutkan oleh Halimah Sa'diyah. Halimah bangsa Sa'diyah diceritakan di kampung Bani Sa'ad sedang kekurangan sandang pangan dikarenakan mengalami kemarau. Di suatu malam ketika Halimah Sa'diyah sedang tidur dan bermimpi, ada seseorang yang datang kepadanya. Seorang itu pun bicara kepada Halimah Sa'diyah, "Hai Halimah, cepat kamu pergi ke kota Mekah dan cari orang yang bernama Abdul Muthalib. Niscaya kamu akan mendapatkan keuntungan karena dia mempunyai cucu dan cucunya pasti akan mau disusui olehmu. Dan sekarang cepat kamu mandi di air yang suci." Terus Halimah Sa'diyah pun diajak oleh orang tersebut. Lalu Halimah melihat air yang begitu jernih dan Siti Halimah pun mandi di air tersebut dengan begitu bahagia. Ketika Halimah terbangun dari tidurnya, seketika dia merasakan badannya begitu segar. Malahan ketika paginya Halimah keluar dari rumahnya, ditanya oleh tetangganya, "Pagi ini kamu sudah makan apa? Kamu terlihat beda dari orang-orang lain. Sedangkan sekarang di kampung kita sedang dilanda kesusahan, sandang pangan tak ada. Tapi kamu seperti orang yang tak kekurangan apapun." Lalu Halimah Sa'diyah pun hanya bisa tersenyum karena dia sendiri pun merasakan aneh. Singkat cerita, di suatu malam ada suara tanpa rupa yang terdengar semua oleh penduduk kampung Bani Sa'ad. "Wahai semua penduduk Bani Sa'ad, kalian semua akan mendapatkan keanugerahan dan keuntungan jika kalian mendapatkan pekerjaan menyusui bayi dari kota Mekah." Singkat cerita, pagi pun tiba. Orang-orang Bani Sa'ad yang berprofesi sebagai buruh menyusui semuanya pada berangkat ke kota Mekah untuk mencari buruh menyusui. Termasuk Siti Halimah pun ingin berangkat ke kota Mekah, akan tetapi dia tidak mempunyai unta atau kuda seperti orang-orang lain. Yang dia punya hanyalah keledai yang tubuhnya kurus. Terpaksa Halimah pun mengendarai atau menaiki keledai tersebut untuk berangkat ke kota Mekah bersama suaminya. Keledainya pun berjalan dengan sempoyongan, hampir tak kuat berjalan. Singkat cerita, dengan perjalanan yang penuh perjuangan, Halimah dan suaminya pun akhirnya sampai di kota Mekah. Lalu Halimah masuk ke kota Mekah, akan tetapi suaminya menunggu di perbatasan kota Mekah sambil menjaga keledainya. Ketika Halimah sudah masuk di kota Mekah, kebetulan Abdul Muthalib melihat Halimah Sa'diyah dan ditanya oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun menanyakan nama dan kampungnya. Lalu Siti Halimah pun menjawabnya, "Aku Halimah Sa'diyah." Lalu Abdul Muthalib pun mengatakannya kepada Halimah Sa'diyah, "Kebetulan sekali wahai Halimah, aku memang mempunyai cucu dan aku perlu mempekerjakanmu untuk menyusuinya. Tapi ada satu perkara yang harus kamu tahu, cucuku ini ayahnya sudah tiada. Tapi kamu tenang saja karena aku yang bakal menanggung semua upahnya." Lalu Halimah pun diajak ke rumah Aminah oleh Abdul Muthalib. Siti Halimah pun mengatakan, "Terima kasih, aku bahagia karena sudah mendapatkan pekerjaan menyusui cucumu. Akan tetapi, aku kan mempunyai suami. Suamiku sekarang sedang berada di luar kota Mekah. Aku harus meminta izin terlebih dahulu. Takutnya suamiku tak berkenan." Abdul Muthalib pun menjawabnya, "Tentu saja Halimah, memang kau harus meminta izin terlebih dahulu kepada suamimu, tapi kau harus buru-buru." Lalu Halimah pun bergegas pergi menemui suaminya. Dan ketika sampai, Halimah pun langsung memberitahukannya kepada suaminya bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaannya, akan tetapi bayi yang akan dia susui itu ayahnya sudah tiada atau anak yatim. Lalu suaminya pun berkata, "Apa kau tak punya pikiran? Coba lihat,
suami-suami orang pada bahagia karena mendapatkan bayi anak orang-orang kaya. Ya, kalau tidak kaya seenggaknya mempunyai ayah, jawab suaminya. Siti Halimah pun menjawab, "Akang jangan kecil hati, kan ada kakeknya yang menjamin semua biayanya." Suaminya pun menjawabnya kembali, "Iya, tapi kan kakeknya, sesayang-sayangnya kakek kepada cucunya, tidak seperti ayahnya sendiri." Lalu Siti Halimah pun tak kuasa menahan air mata. Dia pun menangis karena sakit hati dengan perkataan si suaminya. Pada akhirnya suaminya pun merasakan kasihan kepada Halimah dan menyetujui untuk mengambil bayi Siti Aminah. "Ya sudah Halimah, aku meminta maaf. Sekarang cepat ambil bayinya. Biasanya kalau mengurus anak yatim suka ada maunahnya kepada orang yang mengurusnya." Siti Halimah pun izin untuk langsung mengambil bayinya dan menemui Abdul Muthalib yang sedang menunggunya. Terus Siti Halimah pun dibawa ke rumah Siti Aminah. Ketika bertemu Siti Aminah, mereka pun berbincang. Siti Aminah pun mengatakan, "Aku merasakan berebu-rebu kebahagiaan. Kamu kan orang yang aku cari, dan sekarang kamu sudah datang. Aku ingin memasrahkan atau menitipkan anakku kepadamu. Dan kamu harus menganggapnya anak sendiri. Rawat dia dengan sepenuh hatimu. Siang dan malam jangan sampai dibeda-bedakan dengan anakmu." Siti Halimah pun menjawabnya dengan lemah lembut, "Jangan khawatir Aminah, aku akan merawat dia seperti anakku sendiri. Sekarang aku ingin melihat anaknya, laki-laki apa perempuan." Lalu Siti Halimah pun dibawa ke kamar Nabi. Akan tetapi Siti Halimah ketika membukakan pintu kamarnya, dia kaget dan berkata, "Siang-siang begini lampu masih dinyalakan. Sayang sekali minyaknya." Siti Aminah pun berkata, "Ini cahaya bukan dari lampu minyak tanah, tapi cahaya anakku. Apalagi kalau malam. Dari pertama aku melahirkannya, setiap malam aku tak pernah menyalakan lampu." Lalu pas dilihat, Nabi pun sedang tidur. Dan tak lama Nabi pun bangun. Cahayanya lebih terang ketika di waktu tidurnya. Cahayanya bergemilauan terus oleh Aminah dipangku dan diberikan kepada Halimah Sa'diyah. Hati Siti Halimah gemetaran karena saking bahagianya. Akan tetapi dia merasa malu karena kan air susunya kering karena kekurangan makanan seperti yang sudah dialami. Banyak ditolak oleh orang-orang tuanya karena tak ada air susunya. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala juga mukjizat Nabi, seketika air susunya pun menjadi subur. Nabi pun hanya ingin menginang atau menyusu di sebelah kanan saja, karena Nabi tak ingin serakah kepada saudara-saudaranya, yaitu putra-putra Halimah Sa'diyah. Dan sekian dulu kisah ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan masih di kisah Halimah Sa'diyah yang akan mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW sehingga beliau akan menjadi orang terkaya di kampung Bani Sa'ad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.